Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak bin Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan material Islam 3, yaitu transformasi Islam ke dalam politik. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Biasa sebelum mulai membahas materi kita ini, kita akan membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Islam dan politik adalah salah satu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai sebuah aturan, Islam ini tidak hanya pada satu aspek ubudiyah saja, tetapi juga mengatur secara prinsip dalam aspek politik. Nabi Muhammad SAW, selain sebagai Rasul yang membawa dakwah tauhid dan moral, beliau juga negarawan yang ulung yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam kancah politik, baik dibilang beliau adalah seorang kepala negara yang idealnya di masanya barangkali menjadi teladan dan ideal bagi setiap manusia yang terjun ke kancah perpolitikan. Melihat urgensi Islam dalam politik, maka di kemudian hari para sarjana muslim merumuskan etika politik Islam tersebut sudah berjalan secara implementatif di zaman Nabi Muhammad SAW. Rumusan politik Islam yang terkodifikasi di tengah arus politik yang cenderung sekuler dan liberal. Keberadaan nilai Islam dalam politik yakni perlu diterapkan secara prinsip dalam sebuah negara. Jika nilai luhur maka mampu diterapkan dengan baik. Keadilan sosial yang menjadi tujuan dari politik Islam itu sendiri akan dirasakan. Cita-cita luhur ini yang diwahyukan Allah dalam firman-Nya. Artinya itu, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak kepada yang menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil, dan sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedikit mengomentari isi kandungan ayat tersebut, menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan sendi pokok politik Islam dalam sebuah negara. Pertama ialah amanah ilahiyah yang bagi pemegang kekuasaan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, keadilan secara menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan tersebut ataupun masyarakat. Prinsip politik Islam, prinsip musyawarah, salah satu prinsip dasar yang dalam hal politik yang adalah prinsip musyawarah mufakat, yang artinya setiap kebijakan yang hendak diterapkan lebih dahulu harus dimusyawarahkan di masyarakat ataupun oleh para pemangku amanah. Prinsip musyawarah ini sesuai dengan nas Al-Quran, maka disebabkan rahmat dari Allah maka kamu lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakal kepadanya. Pada praktiknya, Nabi Muhammad SAW hendak menentukan sikap politiknya. Beliau terlebih dahulu meminta pendapat terhadap para sahabatnya. Demikian, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat terdahulu bermusyawarah saat hendak memutuskan suatu perkara. Peristiwa seperti peristiwa Saqifah Bani Sa'idah dalam wujud konkret ya. Penerapan prinsip musyawarah ini dalam hal penentuan kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat generasi terbaik. Ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini juga merupakan sendi terpenting dalam politik Islam, karena pada dasarnya politik Islam bertujuan menciptakan keadilan bagi setiap warga negara tanpa memandang ras, suku, budaya, dan agama. Nilai ini tertuang sesuai dalam nas Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum dan kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Kewajiban sejatinya berlaku aku sebagai sebuah norma yang ada di masyarakat secara umum, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan struktur di kehidupan manusia. Pada berbagai aspek lebih dalam Islam, ia harus menjangkau segala aspek, dari aspek hukum, etika, dan sosial. Di Indonesia ini, nilai-nilai menjadi asas bernegara yang mewujud Pancasila. Prinsip selanjutnya ya, itu juga sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu prinsip kebebasan. Kebebasan yang dalam konsep Islam bukan kebebasan yang tanpa batas, namun ialah kebebasan yang teratur dan bertanggung jawab. Kebebasan ini dalam hal ini adalah kebebasan yang menyuarakan aspirasi secara konstitusional dan beradab. Nilai-nilai ini selaras adalah kebebasan menyuarakan aspirasi secara konstitusional dan beradab. Nilai selaras ini dengan undang yang positif telah berlaku di Indonesia, yang nampak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini, Islam sangat jelas memberi ruang bagi setiap insan untuk berada dengan keyakinan dan tidak memaksakan sebuah keyakinan terhadap orang lain. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Hal ini jelas dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang 1945 pada pasal 29 dengan tegas menyatakan adanya kemerdekaan bagi setiap orang untuk beragama dan memilih keyakinan. Demikianlah dalam Islam. Negara tidak berhak mengintervensi keyakinan seorang. Justru negara harus memberikan kepastian dan keamanan bagi warganya dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Prinsip egaliter. Prinsip ini selanjutnya adalah prinsip yang juga menjadi sendi pokok dalam politik Islam, adalah persamaan bagi setiap individu. Artinya adalah setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya marginalisasi dan diskriminasi rasial, budaya, bahasa, dan keyakinan. Didasari oleh semangat takwa bahwa
tidak ada yang mulia dalam pandangan Tuhan, melainkan karena nilai regularitasnya. Dengan kata lain, regularitas yang mewujud pada laku yang baik dalam Al-Quran. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal dan mengenal. Sesungguhnya hanya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Prinsip ini juga merupakan salah satu sendi yang tertuang dalam Piagam Madinah, bahwa seluruh warga Madinah, baik di kalangan suku yang berbeda dan agama yang berbeda akan diperlakukan sama tanpa menjawab salah satu yang lebih mulia. Jadi dalam artian itu, dalam Piagam Madinah itu dijelaskan bahwa meskipun mereka di kalangan suku apapun, dari kalangan agama apapun, mereka akan diperlakukan dengan sama tanpa menganggap salah satu yang lebih mulia. Jadi tidak ada yang lebih mulia di antara mereka, semua sama dalam piagam itu. Proses transformasi nilai Islam ke dalam dunia politik paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh dalam pertama secara top down adalah penamaan dan penerapan dari nilai di atas bawah, yaitu penguasa kepada masyarakat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sedang memangku amanah sebagai penguasa secara konstitusional. Pemimpin kenegaraan dan pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya sesuai prinsip Islam yang tidak mengesampingkan keanekaragaman dan kebudayaan. Kedua, secara bottom up adalah proses penerapan nilai-nilai dari lapisan bawah ke atas, artinya masyarakat grassroots yang mengimplementasikan nilai-nilai dari lingkup yang terendah, keluarga, bergerak pada lingkup yang lebih tinggi dari kekuasaan di sekitarnya. Dalam hal ini, masyarakat juga berhak mengawasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bahkan, dibenarkan secara konstitusional untuk setiap warga negara mengajukan dan peninjauan ulang terhadap judicial review apabila ada kebijakan undang-undang yang dinilai merugikan secara sosial. Dan prinsip pertanggungjawaban pemerintah. Prinsip ini menerapkan pada aspek persamaan kedudukan antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Artinya adalah tidak ada otoritarisme dan kesenangan penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya. Di sini masyarakat justru memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakannya. Di sini terlihat jelas betapa nilai-nilai Islam dalam dunia politik mampu menjadi semangat dan hidup dan senantiasa kompak dengan situasi dalam kondisi di kondisi masyarakat di semua tempat. Setiap kali adalah pemimpin dan kalian dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian, maka seorang penguasa adalah pemimpin. Kesimpulannya adalah Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki konsep dalam politik. Konsep itu lebih mudah kepada nilai-nilai luhur yang senantiasa akan hidup secara kompatibel diterapkan. Melihat sisi humanisme, keadilan, dan egalitarisme yang ada di dalamnya sehingga berpotensi menjadi semangat yang hidup. Betapa Islam menaruh perhatian terhadap politik sehingga pasca peninggalan Nabi, para sahabat akan menomorduakan proses pemakaman Nabi SAW sebagai urusan yang kepemimpinan selesai. Sampai urusan kepemimpinan selesai, sebab pemimpin akan menjadi penentu dan arah gerak umat Islam selanjutnya.
Semangat yang ada dalam politik Islam itu terwujud pada prinsip-prinsip penting, di antara prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan, egaliter, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip-prinsip hakikatnya ialah demi terciptanya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditransformasikan ke dalam dua cara, yaitu pertama secara top down dari atas ke bawah, dan dari atas ke bawah adalah dari pemerintah ke masyarakat, dan juga secara bottom up dari atas ke bawah, artinya dari masyarakat ke pemerintahan. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.